Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Lunar Badisa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan obat-obat anti-anxiety dan obat-obat anti-insomnia. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang obat anti-anxiety. Obat anti-anxiety ini sebenarnya memiliki beberapa kelas, namun yang akan saya jelaskan hanya satu kelas, yaitu kelas benzodiazepin. Obat pada kelas benzodiazepin ini memiliki mekanisme sebagai agonis dari GABA yang bekerja dengan meningkatkan efek inhibitor GABA dengan cara mengikat reseptor GABA pada subunit interfase alfa 123 dengan beta dan alfa 123 dengan gamma 2. Kemudian efek ansiolitik dimediasi oleh subunit alfa 2, sedangkan efek sedasi dimediasi oleh subunit alfa 1. Kemudian untuk efek samping yang ditimbulkan obat pada kelas ini yaitu ada sedasi, mengantuk, gangguan psikomotorik, serta ataksia. Kemudian untuk interaksi, yang pertama ada alprazolam, clonazepam, dan diazepam. Ketiga obat ini memiliki interaksi yang sama, yaitu jika mereka berinteraksi dengan inhibitor sitokrom P450-3A4 seperti ketoconazole ataupun ritonavir, maka akan terjadi efek yang meningkatkan kadar dari obat-obat benzodiazepin tersebut dalam darah. Sedangkan jika mereka berinteraksi dengan agonis dari sitokrom P450-3A4 seperti carbamazepin, maka yang akan terjadi yaitu sebaliknya, yaitu dia akan mengurangi kadar dari obat-obat benzodiazepin tersebut dalam darah. Selanjutnya ada chlordiazepoksid. Chlordiazepoksid jika dia berinteraksi dengan simetidin, maka akan terjadi penurunan clearance dan peningkatan kadar dari chlordiazepoksid itu sendiri. Kemudian jika dia berinteraksi dengan levodopa, maka akan terjadi penurunan kontrol dari gejala penyakit Parkinson. Kemudian selanjutnya ada lorazepam. Lorazepam jika dia berinteraksi dengan probenecid, maka akan menurunkan clearance dari lorazepam. Jika dia berinteraksi dengan CNS depresan, maka akan terjadi efek aditif dari CNS. Selanjutnya terakhir ada bromazepam. Bromazepam jika dia berinteraksi dengan phenytoin ataupun CNS depresan, maka akan terjadi peningkatan efek dari baik phenytoin ataupun CNS depresan itu sendiri. Selanjutnya ada penggunaan pada populasi khusus. Yang pertama alprazolam. Untuk kehamilan termasuk kategori D, untuk populasi menyusui, terdistribusi dalam ASI, sehingga hentikan penggunaan obat atau hentikan menyusui. Selanjutnya untuk pasien pediatri, keamanan dan kemanjuran tidak diketahui pada pasien usia di bawah 18 tahun. Selanjutnya untuk pasien geriatri, dapat meningkatkan sensitivitas terhadap beberapa obat. Selanjutnya untuk gangguan hati dapat memperpanjang eliminasi sehingga disarankan untuk penurunan dosis untuk menghindari oversedasi. Selanjutnya untuk gangguan ginjal gunakan dengan peringatan. Kemudian untuk obesitas gunakan dengan peringatan karena dapat memperpanjang eliminasi. Yang kedua ada chlordiazepoksid. Untuk chlordiazepoksid itu kehamilan dia kategorinya D. Selanjutnya untuk menyusui itu dia terdistribusi dalam ASI, sehingga hentikan penggunaan obat atau hentikan menyusui. Kemudian untuk pasien pediatri, keamanan dan kemanjuran tidak diketahui pada pasien usia di bawah 6 tahun. Kemudian untuk geriatri, kemungkinan dapat memperpanjang eliminasi dan metabolisme dari chlordiazepoksid. Kemudian untuk pasien gangguan hati juga dapat memperpanjang eliminasi dan metabolisme dari chlordiazepoksid sehingga disarankan dosis awal yang paling rendah. Kemudian untuk pasien gagal ginjal gunakan dengan peringatan. Selanjutnya ada clonazepam. Untuk clonazepam, kehamilan kategori D, menyusui, terdistribusi dalam ASI, sehingga hentikan penggunaan obat atau hentikan menyusui. Kemudian untuk pasien pediatri, keamanan dan kemanjuran tidak diketahui pada pasien usia di bawah 6 tahun. Kemudian untuk pasien geriatri, kemungkinan dapat meningkatkan sensitivitas terhadap sedatif. Kemudian untuk pasien gangguan hati dapat memperpanjang eliminasi. Untuk pasien gangguan ginjal
dapat menurunkan eliminasi dari metabolit. Selanjutnya ada diazepam. Untuk diazepam pada pasien geriatri, dosis dapat ditingkatkan sesuai dengan toleransi. Kemudian untuk pasien gangguan hati dan ginjal, gunakan pada dosis efektif terkecil untuk menghindari oversedasi. Kemudian untuk populasi khusus seperti pasien yang lemah atau tingkat albumin rendah dapat menggunakan diazepam dengan konsentrasi efektif terendah. Selanjutnya ada lorazepam. Lorazepam itu untuk kehamilan, dia termasuk kategori D. Untuk menyusui, dia termasuk terdistribusi dalam ASI, tapi dapat diberikan jika kemanfaatan dari obat ini lebih besar daripada resiko yang ditimbulkan pada janin. Selanjutnya untuk pasien pediatri, keamanan dan kemanjuran tidak diketahui pada pasien usia di bawah 12 tahun. Selanjutnya untuk pasien geriatri, dapat meningkatkan sensitivitas terhadap beberapa obat. Kemudian untuk pasien dengan gagal hati, dengan gangguan hati, dapat menyebabkan dapat memperparah ensefalopati hepatik. Kemudian untuk sediaan injeksi lorazepam dapat tidak direkomendasikan penggunaannya untuk pasien gagal ginjal dan gagal hati. Kemudian untuk bromazepam kehamilan kategori D. Kemudian untuk menyusui tidak direkomendasikan penggunaannya. Terus untuk geriatri dapat menyebabkan jatuh dan trauma. Kemudian untuk pasien gangguan hati dan ginjal, gunakan dengan peringatan. Untuk obat antihistamin terdapat beberapa kelas, yaitu yang pertama ada antihistamin yang termasuk dalam antihistamin yaitu difenhidramin dan deoksilamin. Obat ini memiliki mekanisme sebagai menghambat aktivitas dari histamin pada sel. Kemudian yang kedua ada kelas agonis pada melatonin. Untuk obat yang termasuk pada kelas ini yaitu ramelteon. Obat ini agoniskan melatonin terutama pada M1 dan M2. Kemudian untuk kelas selanjutnya yaitu ada GABA reuptake inhibitor. Obat ini menghambat reuptake dari GABA. Yang termasuk kelas ini yaitu adalah valerian. Yang terakhir ada kelas benzodiazepin. Yang termasuk kelas benzodiazepin yaitu ada estazolam, zaleplon, dan zolpidem. Obat benzodiazepin ini dia bekerja dengan berikatan pada reseptor GABA pada sel otak sehingga menyebabkan efek agonis GABAergic. Selanjutnya, efek samping dari obat-obat pada kelas-kelas tersebut. Untuk pada umumnya hampir sama, yaitu dapat menimbulkan sedasi, pusing, mengantuk, dan sakit kepala. Namun untuk benzodiazepin itu ciri khasnya dapat menyebabkan sakit perut, diare. Kemudian untuk kelas GABA reuptake inhibitor dan kelas antihistamin mempunyai ciri khas yang hampir sama, yaitu mulut kering. Selanjutnya untuk kelas agonis melatonin itu dia mempunyai ciri khas dapat menyebabkan lemas, kemudian diare. Ada interaksi. Yang pertama ada difenhidramin dan deoksilamin. Keduanya memiliki interaksi yang sama. Jika mereka berinteraksi dengan CNS depresan, maka akan terjadi efek CNS depresi. Sedangkan jika mereka berinteraksi dengan MAOI, maka akan terjadi
peningkatan aktivitas antikolinergik dari antihistamin tersebut. Kemudian untuk ramelteon itu jika dia berinteraksi dengan alkohol maka akan terjadi efek sedatif aditif. Kemudian jika dia berinteraksi dengan ketokonazol, flukonazol, dan rifampin maka akan terjadi peningkatan konsentrasi serum dan AUC dari ramelteon. Selanjutnya ada valerian. Jika valerian berinteraksi dengan benzodiazepin maka akan menyebabkan peningkatan konsentrasi dari si benzodiazepin. Namun jika dia berinteraksi dengan buprenorfin maka akan meningkatkan efek dari sedasi. Kemudian yang selanjutnya ada estazolam. Estazolam jika dia berinteraksi dengan antifungal maka dapat terjadi peningkatan kadar estazolam. Kemudian jika dia berikatan dengan karbamazepin maka akan terjadi penurunan kadar estazolam. Selanjutnya ada zaleplon. Jika zaleplon berinteraksi dengan inhibitor sitokrom P450-3A4 maka akan terjadi peningkatan kadar plasma darah dari zaleplon. Kemudian sebaliknya jika dia berinteraksi dengan agonis sitokrom P450-3A4 maka akan menyebabkan penurunan konsentrasi plasma dari zaleplon. Kemudian yang terakhir ada zolpidem. Jika zolpidem berinteraksi dengan itokonazol maka akan terjadi peningkatan kadar dari zolpidem. Kemudian jika dia berinteraksi dengan rifampin maka akan terjadi penurunan kadar dari zolpidem. Selanjutnya ada penggunaan pada populasi khusus. Yang pertama ada difenhidramin. Untuk difenhidramin ini pada kehamilan dia kategorinya B. Kemudian untuk menyusui hentikan menyusui atau hentikan penggunaan obat. Selanjutnya untuk pediatri keamanan dan kemanjuran belum diketahui untuk pasien usia di bawah 12 tahun. Kemudian untuk geriatri kemungkinan peningkatan resiko sedasi hipotensi pada pasien 60 tahun ke atas. Kemudian untuk yang kedua ada ramelteon. Untuk ramelteon ini kehamilan kategori C, kemudian menyusui tidak direkomendasikan. Untuk pediatri keamanan dan kemanjuran belum diketahui pada pasien pediatri. Selanjutnya untuk pasien geriatri dapat meningkatkan paparan obat dan metabolit aktif. Selanjutnya untuk pasien dengan gangguan hati tidak direkomendasikan penggunaannya pada pasien dengan gagal hati, dengan gangguan hati berat. Yang ketiga ada valerian. Untuk valerian ini kehamilan dan menyusui hindari penggunaannya. Selanjutnya ada doxilamin. Untuk doxilamin ini kehamilan kategori A. Kemudian untuk menyusui hentikan penggunaan obat atau hentikan menyusui. Kemudian untuk pasien pediatri hindari penggunaan pada pasien prematur atau full term neonatus. Kemudian untuk geriatri kemungkinan dapat meningkatkan resiko pusing, sedasi, dan hipotensi. Selanjutnya ada estazolam. Untuk estazolam kehamilan kategori X, menyusui hentikan penggunaan obat atau hentikan menyusui. Kemudian untuk pasien pediatri keamanan dan kemanjuran belum diketahui pada pasien usia di bawah 18 tahun. Kemudian untuk pasien geriatri kemungkinan dapat meningkatkan sensitivitas pada dosis tertentu sehingga disarankan
gunakan dosis awal terendah, dosis efektif awal terendah, kemudian monitor dengan ketat. Selanjutnya untuk pasien gagal ginjal dapat meningkatkan sensitivitas pada CNS sehingga gunakan dengan peringatan dan monitor dengan ketat. Selanjutnya ada Zaleplon. Untuk Zaleplon, penggunaan pada populasi khusus kehamilan kategori C. Kemudian untuk menyusui tidak disarankan penggunaannya. Untuk pediatri, keamanan dan kemanjuran tidak diketahui pada anak usia di bawah 18 tahun. Untuk geriatri, kurangi dosis awal dan dosis maksimum. Kemudian untuk gangguan hati, kurangi dosis pada pasien dengan gangguan hati ringan hingga sedang dan tidak disarankan penggunaannya pada pasien dengan gangguan hati berat. Kemudian untuk pasien dengan kondisi lemah, kurangi dosis dan pantau dengan ketat. Yang terakhir ada Zolpidem. Untuk Zolpidem, kehamilan kategori C. Kemudian untuk menyusui tidak disarankan penggunaannya. Untuk pediatri, keamanan dan kemanjuran tidak diketahui pada anak-anak. Kemudian untuk geriatri, dapat terjadi permasalahan farmakokinetik sehingga gunakan dosis awal yang paling rendah dan pantau dengan ketat. Kemudian untuk pasien dengan gagal ginjal dapat menurunkan memperpanjang eliminasi sehingga penggunaannya pantau dengan ketat. Kemudian untuk pasien dengan gagal ginjal dapat terjadi perubahan farmakokinetik sehingga gunakan dengan peringatan dan pantau dengan ketat.